Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nah, agar suasananya lebih akrab, saya akan manggil kalian dengan sebutan adik-adik ya. Halo adik-adik. Baik. Gimana nih perasaan kalian akhir-akhir ini? Biasa aja. Masa sih nggak bahagia gitu, nggak seneng, nggak sedih, galau gitu? Enggak sih. Enggak. Galau kok berarti? Tapi udah pada selesai ujian ya? Udah. Jadi udah nggak terlalu burn out lah ya? Ya. Nah, semua perasaan itu valid kok dan aman untuk kalian rasakan di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Saya Fitri Nasyifa, mahasiswa semester 5 dari Universitas Indoprasta PGRI, program studi bimbingan dan konseling. Pada sesi hari ini saya akan bertugas sebagai pemimpin kelompok sekaligus fasilitator yang akan mendampingi kalian nih, yang akan mendampingi kalian selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu ya agar segala kegiatan yang kita jalani hari ini itu berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik adik-adik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka Sayang. Nah, kita kenalan terlebih dahulu ya. Pakai game namanya game nama berantai. Jadi kalian bisa sebut saya dengan Kasipa ya, biar lebih akrab. Kasipa. Terus di sini siapa? Nindi. Jadi Nindia bilangnya Kasipa, terus Nindia, terus kamu siapa? Dinda. Berarti Kasipa, Nindia, Dinda. Begitu ya. Kita mulai ya. Udah paham belum? Belum. Jadi dari Kasipa ke Dinda. Iya, sebut namanya sebelum-sebelumnya. Dinda. Kita mulai ya. Ya. Perkenalkan, saya Kahifah. Di sini ada. Kasipa Nindi. Terus, Ada Kasipa Nindi Dinda. Ada Kasipa Nindi Dinda Raisya. Ada Kasipa Nindi Dinda Raisya Nelda. Ada Kasipa Nindi Dinda Faraisa Helga Tiara. yeay. Oke, sebelumnya saya ingin tanya nih, adik-adik ada yang tahu bimbingan kelompok nggak atau pernah mengikuti bimbingan kelompok? Enggak Belum ada yang tahu? Belum. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya, apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana layanan ini itu memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri dengan membahas topik yang akan dibahas nanti secara interaktif. Nah, sebelum kita mulai kegiatan inti, saya ingin menjelaskan sedikit aturan dasar yang akan membuat kegiatan kita ini menjadi lebih nyaman. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini kita itu punya beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Maksudnya itu artinya asas kerahasiaan ini semua yang teman-teman ceritakan di ruangan ini cukup keep di ruangan ini. Jadi saat kalian keluar ruangan ini ya udah nggak usah disebarluasin lagi, keep aja, oke? Terus ada asas kegiatan. Maksudnya setiap orang di sini itu diharapkan ikut berperan aktif. Maksudnya aktif itu hadir secara aktif, mendengar dan memberikan respon. Terus juga ada asas kesukarelaan. Saya mau tanya nih, kalian datang ke tempat ini sukarela atau paksaan nih? Oke, sukarela ya. Itu tuh salah satu dari bentuk asas kesukarelaan. Kalian berpartisipasinya itu tanpa adanya paksaan. Terus juga ada asas keterbukaan. Maksud keterbukaan di sini itu keterbukaan yang membuat kalian nyaman. Kalian bisa nggak usah nge-share cerita yang emang kalian bikin kalian gak nyaman gitu loh.
Terus ada asas kenormatifan. Nah ini tuh asas yang penting banget. Kita itu saling menghargai satu sama lain. Jadi saat teman yang menyampaikan sesuatu, kita nggak boleh menertawakan ya. Nggak boleh menertawakan hal yang seharusnya nggak ditertawakan. Terus kita juga nggak usah ngejudge. Kayak nggak usah menghakimi cerita dari orang lain. Dan sebaiknya kita juga jangan memotong pembicaraan. Jadi saat kalian ingin menyampaikan pendapat, kalian dengarkan terlebih dahulu orang yang sedang berbicara. Terus setelah orang itu selesai berbicara, kalian angkat tangan dan mulai deh sampaikan pendapat kalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kita akan melakukan kegiatan yang namanya teknik psikodrama. Psikodrama ini adalah kegiatan di mana kita itu nanti akan bermain peran. Tapi tujuannya bukan untuk acting, tapi untuk membantu kalian untuk memahami suatu situasi. Nah dalam hal ini tuh kita akan membahas situasi bullying. Nah, di dalam proses ini itu ada beberapa langkah nih yang akan kita jalani. Pertama, kita akan melakukan identifikasi masalah, yaitu memilih situasi bullying yang akan kita eksplorasi bersama. Setelah itu, kita akan menentukan siapa yang bersedia untuk menjadi protagonis atau pemeran utama, yaitu orang yang akan memerankan situasi tersebut. Lalu kita masuk ke pelaksanaan teknik, yaitu teknik psikodrama itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke bagian refleksi, di mana kita akan bahas kembali apa yang telah kalian lihat, apa yang kalian rasakan, dan kalian pelajari selama proses psikodrama. Supaya prosesnya lebih mendalam, kita juga akan pakai teknik pendukungnya, itu teknik cermin. Nanti ada beberapa teman kalian yang akan menirukan gerakan atau ekspresi dari protagonis atau pemeran utama tadi untuk membantu dia untuk lebih memahami perasaannya. Nah, untuk kalian sendiri nih yang tidak mendapatkan peran, kalian cukup menjadi observer. Jadi kalian itu mengamati dan memberi umpan balik saat saya minta untuk memberikan umpan balik. Tapi umpan baliknya ini dengan cara yang suportif ya, tidak boleh ngejudge. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya ingin tahu nih kondisi hati kalian hari ini, suasana hati kalian. Coba nilai 1 sampai 10. 1 berarti tidak baik-baik aja, 10 berarti oke. Mulai dari Tiara. Aku 9. 9. Kamu? 9. 7. 8 nih dia? 6. Aduh. Netral, bahagia dan tidak. India paling rendah kenapa nih? Ada apa nih hari ini? Kan 6. Gak kenapa-napa tapi 6. Oh, Kenapa? Alhamdulillah dapat. Takut hasilnya tidak memuaskan ya. Terus tadi siapa yang ngasih nilai 9? aku Kenapa tuh? lagi senang aja hari ini. Senang aja. Kalau kamu 9 ya? Iya. Kenapa? Biasa aja suka. Tapi kok 9? Gak tahu pengen aja. Pengen aja. Singkat padat pengen aja. Oke. Sekarang saya ingin pastikan apakah kalian dalam kondisi yang cukup nyaman? Nyaman dan siap untuk mengikuti kegiatan psikodrama ini? Siap. Oke, saya buka kesempatan nih untuk kalian bertanya. Adakah yang ingin kalian tanyakan mengenai alur atau aturan psikodrama? Ada, kalau bingung kamu tanya. Udah paham sama asasnya? Aturan yang diterapkan udah paham? Berarti kita kayak kan menceritakan sesuatu. Berarti kita observasi kayak ngulik dari cerita itu, kita kasih kayak apa namanya? Apa sih namanya? Kan kita permasalahan. Berarti nanti ada namanya kan itu jadinya konflik kan Kak. Nah berarti teman-teman yang lain itu kayak ngasih saran, nanya pendapat juga kayak gitu. Kayak nanya tentang kenapa kamu bisa kayak gini, kenapa kamu bisa diginiin. Terus nanti tuh ada beberapa yang ngasih saran dan masukan. Mungkin karena kamu kayak gini jadi gini kayak gitu. Iya boleh. Itu boleh asal tadi syarat yang nggak usah ngejudge. Nggak usah ngejudge. Berarti udah cukup paham ya?
Semoga. Oke, tapi saya mau cek lagi nih. Kira-kira seberapa besar rasa percaya kalian terhadap kelompok ini? Maksudnya, seberapa percaya sih kalian untuk sharing cerita di kelompok ini? 1 sampai 10. 9. 9. Oh ya, tinggi banget. Tiara berapa? 8. Kamu? 9. Raisa? Karena cukup lumayan nyaman jadi 9. 9 ini ya. Ya, hati-hati lagi. Iya. 9. Oke. Gak apa-apa kok, gak ada jawaban yang benar atau salah. Setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Saya ingin sedikit mengingatkan ya, selama kegiatan berlangsung, kita tetap menjaga apa? Kerahasiaan, menghargai perasaan semua anggota, dan berpartisipasi. Kita ingin ruangan ini itu menjadi ruangan yang aman untuk belajar dan berbagi. Oke. Sebelum kita masuk ke inti kegiatan psikodrama, kita ice breaking dulu ya. Yuk. Biar selesai lebih hangat. Ya, saya ada kartu nih di sini nih. Kartu kici. Saya akan bagikan ke kalian. Sudah siap? Sudah. Kan kartu warna hijau ada 2 tuh, ada 2 pernyataan ya. Pernyataan mana yang paling relate sama diri kalian? Kalau nggak ada yang relate boleh nggak usah ngeluarin kartunya. Kalau relate salah satu boleh keluarin 1. Kalau nggak relate, kalau relate 2 berarti keluarin 2 kartu. Paham nggak? Yang hijau, pernyataan warna hijau mana yang paling relate sama kalian? Kita kali tapi dibalikin aja. Kita langsung kita balikin aja. Kalau nggak lihat nggak apa-apa, nggak salah. Pernah lihat? Ya udah, berarti lihat dong sayang. Terus ditanya. Udah semuanya ya. Ya. Terus kalau pernyataannya warna kuning ada 2 tuh, pilih coba. Udah? Sudah. Enggak, Kak. Sekarang yang warna merah. Udah? Udah. Oke, yang terakhir yang warna ungu. Udah? Enggak, Kak. Sekarang kartunya tampilkan. Ya. Oke, setelah dikumpulin nih ternyata paling dominan kartu yang berwarna ungu. Warna ungu. Berarti banyak dari kalian yang artinya beberapa dari kalian itu punya pengalaman yang mirip. Pengalaman yang pernah merasa capek secara emosional dan pernah minder karena komentar orang lain. Oke. Sekarang setelah ice breaking, apakah suasananya merasa lebih hangat? Lega sih, lebih ke lega gitu. Lebih ke lega ya. Ya, Kak. Oke, saya ingin memastikan sekali lagi, apakah kalian sudah siap masuk ke tahap inti? Siap. Oke, siap. Baik, kalau semuanya sudah siap, kita mulai identifikasi situasi bullying yang akan kita bahas bersama. Jadi bullying itu apa sih sebenarnya? Bullying itu bukan sekedar bercandaan atau cuma iseng aja, tapi bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Nah, kalau ada seseorang yang sering diejek, sering direndahkan, dikucilkan atau dijadikan bahan jokes secara terus-menerus sampai membuat orang yang dibercandain itu tidak nyaman, itu termasuknya bullying. Bentuk bullying ini ada macam-macam ya, misalnya bullying verbal. Ada yang tahu nggak bullying verbal? Verbal.
Verbal berarti ngatain, menghina, itu tuh termasuk bullying verbal. Ya. Terus ada bullying fisik. Bullying fisik kayak gimana tuh? Ya, kekerasan. Ya, dorong, pukul, Suntik. itu maksudnya bullying fisik. Gebuk, ya ampun, gebuk. Terus ada bullying relasional atau sosial. Kayak gimana tuh contohnya? Dari media sosial. No, salah. Jadi dari lingkungan gitu. Itu contohnya tuh misalnya mempengaruhi orang lain buat jangan main sama dia deh. Itu termasuk bullying relasional. Iya, jangan mempengaruhi orang lain gitu. Terus ada bullying emosional. Kayak gimana tuh? Bullying emosional itu kayak mempermalukan orang lain, terus merendahkan mentalnya, itu masuk emosional. Iya. Terus yang paling sering terjadi nih sekarang apa coba? Cyberbullying. Misalnya apa? Nyindir di story. Terus bikin stiker pakai muka aib, itu termasuk bullying tau. Kalau orang yang gak nyaman, kamu gak pernah tahu aku. Kak, itu namanya bullying kan Kak. Kalau misalnya kayak kita lagi tidur di foto terus dijadiin stiker, itu termasuk bullying. Ya kalau berulang terus orangnya gak nyaman, itu termasuk bullying namanya. Bullying apa namanya tadi? Cyberbullying. Betul. Nah, bullying itu dampaknya besar ya, bukan hanya bikin sedih atau marah sesaat, tapi bullying juga bisa membuat seseorang itu menarik diri, jadi takut dan merasa tidak dihargai. Makanya hari ini kita belajar bukan hanya tentang memahami bullying, tapi juga bagaimana kita bereaksi terhadap bullying itu dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan membantu orang lain gitu. Nah, setelah kita punya gambaran itu tuh, gambaran tentang bullying, saya mau dengar nih dari kalian. Jika kalian bersedia, silakan ceritakan pengalaman yang pernah kalian alami nih tentang bullying, atau kalian dengar pengalaman orang lain yang dibully, boleh pengalaman pribadi atau situasi yang kalian lihat di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Apakah kalian bersedia bercerita? Siapa dulu yang bersedia bercerita? Sharing. Kalau dari aku sendiri, aku tuh nggak pernah ngeliat orang tuh yang dikatain gitu Kak. Dia nggak pernah, cuma dia kayak dijauhin. Nggak tahu konsepnya apa. Dijauhin gitu ya? Artinya dia kayak fisik, kayak apa ya, culun lah gitu. Itu karena dipengaruhi orang lain atau gimana tuh? Juga tahu sih dia kan dan pas tuh ya dia tuh sampai keluar sekolah Kak. Karena dikucilkan? Gitu ya Kak. Aku sih beda kelas sama dia ini. Itu diceritain betul aku. Terus dia bilangnya sama si Arisa sebut. Gak apa-apa kan ada asas kerahasiaan. Si Arisa ini dia katanya dia dikata-katain lah kalau masuk BK, terus dia suka menyindir gitu loh. Saking dia nggak kuat, dia nyaman, dia akhirnya pindah. Tuh, kan selain membuat marah, bisa juga berdampak sangat besar ya bullying. Terus ada lagi yang mau sharing? Lupa, kamu ya Mirip-mirip sih sama dia ceritanya. Di pondok aku dulu ada anak santri, dia tuh punya penyakit kuping, jadi kayak budak gitu. Jadi dia tuh kalau ngomong sama dia tuh harus kenceng kan suaranya, terus banyak di sana tuh santri cowoknya tuh pada apa ya, kayak gitu, pada hijab apa ya, iya lemes gitu, pada ngata-ngatain, terus jadi dia pindah sekolah. Jadinya nggak tahu dia sekarang gimana. berarti dia bullying apa tadi? Bukan cowok, verbal. Tapi dia dapat bullying fisik gitu gak? Kekerasan itu gak? Enggak sih. Enggak, cuma verbal aja ya. Terus ada lagi kah yang mau sharing? Pengalaman pribadi waktu di kelas 8 itu kan sempat PJJ 1 semester. Iya. Nah semester keduanya itu baru masuk, tapi kayak selang-seling gitu loh Kak. Nah aku tuh sebenarnya ini tuh lebih ke kayak
antara, jadi lawan aku tuh cemburu. Ada satu cowok, dia tuh di sesi aku, kan dibagi dua sesinya, pagi sama siang. Nah di sesi aku ini, si cowok ini, kita sebut aja si B. Si B itu emang kayak sering chatting, terus kayak sharing gitu sama aku. Tapi aku nanggepin dia sebatas kayak, oh ya udah gitu, ini tuh kayak gini-gini aja. Nah si ceweknya ini punya circle. Circle-nya itu mereka isi 5 atau 6 orang kalau nggak salah. Mereka tahu aku chattingan sama dia, dan waktu pas minggu ketiga masuk PJJ itu aku sempet mau ke tangga bawah. Jadi kan kelas itu sampingnya tuh persis banget tangga, dan itu tuh kayak ya udah pokoknya mau jalan, mereka ada di tangga. Aku nggak tahu masalahnya apa pertamanya, tapi waktu itu sempat diselengkat sampai jatuh kan. Itu pertama, jatuhnya fisik. Yang kedua itu tuh pas minggu berikutnya itu kan gantian, aku yang masuk pagi, mereka yang masuk siang. Di pagi itu tiba-tiba ada chat masuk gitu loh Kak, dan itu tuh dia tuh kayak marah-marah gitu. Marah-marahnya kayak gini, nggak cuma satu yang chat, jadi satu circle itu ngechat aku semua, dan kayak ngechat intinya sama kayak lu jadi perempuan tuh murahan banget sih, udah tahu itu tuh pacar orang, bla segala macam gitu. Dan aku di situ bener-bener nggak tahu kalau emang dia pacaran sama temen aku atau enggak, tapi temennya tuh bener-bener nyerang gitu loh Kak. Dan itu tuh nggak cuma dari satu kelas aja, dari temen kelas lain itu yang mungkin tuh kelas 7 sama dia bareng itu juga ngechatting aku kayak, jadi cewek tuh murahan banget. Bahkan sampai pas aku masuk sekolah, di depan kelas itu kayak awas ada cewek gatel, ada cewek kegatelan kayak gitu kan. Dan posisinya perempuan di kelas itu waktu itu cuma aku sama temen aku berdua, dan temen aku nih nggak pernah nyari masalah gitu, aku juga nggak yang gimana. Terus kayak dia nyindir siapa gitu kan. Nah udah kayak gitu. Yang paling parah tuh yang ketiga, dan yang ketiga itu yang benar-benar bikin nangis, ngedown sampai benar-benar ngadu ke guru. Karena menurut aku kayak ini tuh bukan cuma sekedar kayak verbal ngatain, tapi mereka juga udah emang dari awal ngelakuin fisik kan tanpa aku sadari gitu. Jadi waktu pas minggu terakhir habis ujian itu kita kan kayak ada rencana buat ngumpul gitu, dan ternyata kayak mereka tuh main aib gitu loh Kak, kayak foto-foto gitu. Nah fotonya itu ada satu foto di mana aku tuh kayak lagi jongkok, dan itu tuh di screenshot sama mereka. Itu mereka lagi bikin video, dan mereka screenshot itu tuh disebar ke grup angkatan, dan itu malu banget. Kayak sampai kelas lain tuh kayak, oh jadi dia nih yang deketin si B gitu kan. Oh ternyata dia nih yang, dan si B itu juga nggak klarifikasi apa-apa Kak. Jadi bener-bener nomplokin salahnya tuh ke aku gitu kan. Sampai yang kayak ada satu cewek yang bener-bener ngedorong aku kayak, minggir lu sana gitu, ngapain sih ngalangin jalan gitu, dasar cewek gatel kayak gitu Kak. Itu sampai kayak karena pertama kali kita kenal dan ketemu juga enggak, maksudnya kayak kenal lu kayak gitu kan, kaget gak sih? Nah akhirnya di situ ngadu ke guru kan, tapi guru tuh nggak ngasih solusi Kak. Kayak ya udahlah kamu aja yang minta maaf. Kayak jadi dari situ kayak aku jadi narik diri dan kayak nggak usah cerita ke siapa-siapa gitu. Dari tadi Raisa dapat pengalaman bullying apa aja tuh? Fisik, verbal, Terus cyberbullying. iya, relasional juga, karena tadi kan teman-temannya mempengaruhi. Iya, secara lingkungan dan berkelompok juga. Begitu. Terus ada kan teman lain? Kamu nggak pernah dengar temennya yang bully? Kalau ngatain jerawatan itu boleh nggak sih? Ya kalau dia nggak nyaman bully maksudnya. Iya, apa ya, temen aku pernah kayak dikatain gitu sama temen aku. Tapi dia rasa nggak nyaman gitu nggak? Iya, dia sakit hati. Kan kayak kurang etis gitu nggak sih kalau ngatain orang jerawatan? Iya, jerawat banget. Gak sopan. Iya, nggak etis. Ini dia. Aku lihat tahu. Hidupnya terlalu Yang kali aja Cindy
lihat komen negatif, hujatan gitu di TikTok. Aku bingung Kak. Dia bingung ya. Oke, nggak apa-apa deh. Terima kasih ya. Terima kasih semua cerita kalian itu sangat membantu. Dari beberapa situasi yang kalian sampaikan tadi, kira-kira situasi mana nih yang menurut kalian paling tepat untuk dijadikan fokus psikodrama hari ini? Raisa. Cerita Raisa tadi ya, karena cakupan bullying itu banyak banget. Mulai dari verbal, fisik, parah banget. Parah banget. Kalau ada yang lain bahkan guru itu menghakimi gue aja. Oke, kita ada sepakat ya, kita pakai situasi dari ceritanya si Raisa tadi untuk sebagai fokusnya. Sekarang siapa nih yang merasa siap dan bersedia untuk menjadi protagonisnya? Ya aku aja Kak. Kamu Raisa mau jadi protagonis? Oke. Terima kasih ya udah mengambil peran ini. Untuk teman-teman yang lain, kalian bisa menjadi saksi. Saat itu ada teman yang nyaksiin nggak? Ada satu. Teman-teman yang nyaksiin dan mungkin akan menjadi pelaku. Terus sisanya akan menjadi observer. Oke, sekarang Raisa boleh ke tengah. Grace. Oh guys, ini Raisa. Oke, sekarang coba rasakan situasinya ya. Rasakan suasananya, gimana sih yang kamu rasain saat kejadian itu berlangsung. Kamu mau pilih kejadian mana? Ini kan ada 3 kejadian. Kamu mau pilih yang mana? Yang ketiga kali ya, yang parah banget. Boleh. Boleh. Aku tahu itu niatnya. Gue aja dengar sedih udah. Iya. Oke, sekarang siapa yang mau jadi cerminnya nih, cerminnya Raisa? Jadi kalau Raisa sedih, kamu mengekspresikan sedih juga, biar Raisa bisa lihat nih kalau dia begitu loh pas kejadian itu. Siapa yang mau jadi cerminnya? Alhamdulillah. Dinda cermin. Berarti Dinda ada di depan Raisa. Dinda ada di depan Raisa berhadapan. Dinda cukup menirukan ekspresi dari Raisa atau gestur dari Raisa, posturnya. Gimana Raisa perasaannya saat itu? Malu, marah, atau bingung? Bingung pasti. Ada nggak yang pengen Raisa katakan? Kenapa? Jadi padahal nggak tahu apa. Udah mau belajar apa sedih. Kan gak salah. Tidak boleh salah sih. Apa pikiran yang muncul saat teman lain melihat, tapi mereka aja membantu situasi itu berlangsung? Raisa sedih. Ini kalau keberatan bilang ya, kita stop dulu. Tekanannya kayak gimana sih? Tekanan yang Raisa rasakan dari si pelaku itu? Sakit sih, kayak kenapa ngincernya aku, padahal kan gak tahu permasalahan awal dari mana, dan aku juga nggak tahu kalau emang dia pacaran dan emang bukan aku yang deketin.
Apa yang kamu rasakan saat mereka mulai mengajar? Sesek. Gimana tubuh kamu bereaksi saat itu? Apakah kayak Lemes. lemes ya? Oke, sekarang kita tambahkan tekanan sedikit ya dari pelaku. Coba siapa yang bersedia berperan menjadi pelaku? Kak. Kamu, oke. Tadi kan Raisa sudah menceritakan ya berperilaku seperti itu kepada Raisa. Coba kamu berikan tekanan sedikit, Raisa. Sedih banget ya Raisa ya. Sakit sih. Sekarang coba Raisa sampaikan kebutuhan Raisa. Apa sih yang Raisa butuhkan? Apakah pertolongan, ataukah keberanian untuk melawan pelaku, atau rasa ingin dihargai, atau dukungan dari teman? Apa yang Raisa butuhkan? Aku butuh pembelaan. Pembelaan. Pembelaan ya, pembelaan dari teman gitu ya. Sekarang kita coba ulang sedikit ya adegannya, tapi kali ini kita tambahkan apa yang Raisa butuhkan tadi. Kita ingin lihat bagaimana hasilnya jika kebutuhan itu terpenuhi. Berarti ada nih satu teman yang jadi teman Raisa, atau orang yang jadi temannya Raisa yang memvalidasi. Oke, kamu bersedia ya? Coba kita ulang adegan yang tadi. Perasaan dihargainya tuh yang kayak gimana? Kayak saat itu kan kata teman dia diem doang, dia nggak kayak aku nggak jatuh tapi kayak aku butuh penjelasan kayak dia tuh nggak salah gitu loh. Kayak orang ada buktinya juga dari awal dia nggak ngertiin atau apa namanya dia nggak seperti apa yang kalian bilang. Oke, sekarang kita ulang ya adegannya dengan menambahkan kebutuhan dari Raisa. Kita ulangi adegannya dari pelaku tadi. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih ke dia? Kamu ngapain itu ke dia? Oke, kita berhenti di sini ya. Terima kasih sudah mau melakukan peran tadi dengan sangat baik. Sekarang kita balik ke tempat masing-masing dulu. Sekarang saya ingin mendengarkan dulu dari protagonis. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan setelah menjalankan psikodrama tadi. Apakah ada yang membuat kamu lega, atau sadar, atau membuka insight baru? Lega sih, tapi kayak masih ada rasa seikhlas apapun kita kayak menerima keadaan, pasti kan ada rasa kayak bukan bisa dibilang dendam kan, karena kayak gak tahu masalahnya apa dari awal, kenapa gak ada omongan apa-apa, tiba-tiba kayak jadi korban bully tanpa kita sadari. Mungkin awal-awal kayak ejekan gitu kan, kayak candaan-candaan mungkin bagi mereka, tapi kayak ternyata kalau dirasa makin kesini tuh kayak oh ternyata dia tuh ngebully gua gitu loh, dengan alasan yang nggak jelas, bahkan kayak gak ada yang tahu apa permasalahan awalnya. Pas ditanya kayak kenapa kamu ngebully dia, pas waktu dirundung sama guru kan dipanggil si akar permasalahan ini, cewek yang emang bersangkutan sama si D ini kan ditanya kayak kamu emang benar ngebully dia gitu, dan dia dengan santai jawab kak, cuma kayak enggak, dianya aja yang ngerasa dibully kayak gitu kan. Terus kayak orang kita juga nggak ngapa-ngapain bu, orang cuma bercanda-bercanda aja, dianya aja yang baperan gitu ya. Dengan kayak guru tuh pasti sadar kan, dia jatuhnya menghakimi dan lebih membela, karena entah karena dia pengen cepat masalah selesai atau emang gak mau ada ribut-ribut masalah, dia malah nyuruh aku yang minta maaf ke pelaku. Emang gak ada guru BK di sekolah? Ada, tapi Kenapa nggak ngadu? Kenapa?
karena kayak wali kelasnya tuh kayak gak mau ngambil ribet dan gak mau nama kelasnya jelek gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah kita selesai masalah secara kekeluargaan aja. Tapi itu salah kan? Salah. Itu salah. Dan aku sadar kayak kok jadi aku yang minta maaf, padahal kan aku nggak ngapa-ngapain dan aku nggak ngelawan. Mereka ngechatin kayak gitu, aku balas sama sekali. Kayak ya udah gitu, cuma dihapus aja, nggak ada yang apa sih lu kayak gitu. Ya aku nggak ngelawan. Dan kayak pas mereka ngedorong, pas mereka nyalain kan, aku nggak bilang apa sih lu, ngapain sih lu, enggak. Aku cuma kayak nggak jelas banget. Itu kan ngomong dalam hati, enggak keluar sepatah kata pun. Tapi kamu harusnya bisa tahu itu minta bantuan ke guru BK. Sebenarnya ada CCTV Kak, sebenarnya ada CCTV. Cuma kayaknya gurunya nggak mau ribet dan nggak mau ngambil konsekuensi deh. Jadi kayak udahlah kalian maafin aja gitu. Terima kasih ya sudah jujur dengan perasaan kamu. Semua yang kamu rasakan itu valid, sangat baik, karena kesadaran itu penting sekali untuk membantu kamu menghadapi situasi serupa di masa depan. Sekarang saya ingin mendengarkan dari teman-teman yang mengamati, teman-teman observer. Silakan, siapa tadi observer? Iya. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari psikodrama tadi? Apa yang kamu amati tadi? Apa yang kamu dapatkan? Apakah kita boleh menghina seperti itu? Kalau dari yang aku bilang tadi, kalau dari yang aku lihat tadi, tindakan kayak gitu nggak boleh dilakukan. Terus kita juga itu bisa apa ya, mentalnya jadi down. Terus juga kalau kita butuh pembelaan itu jangan dibiarin aja itu gurunya itu ya. Gurunya gitu namanya Belanda. Gurunya itu kayak gitu jangan. Berarti dari sisi guru nggak ada ngasih bantuan ya, dan menurut observer itu kurang tepat. Oke, kalau menurut dari teman-teman yang lain nih, siapa dulu yang ngasih pendapat? Mereka kasih nunggu. Apa? Iya, mereka kasih nunggu. Iya. Aku dengar cerita Kalisa itu tuh tindakan kayak gitu sangat tidak dibolehkan, apalagi kita seorang pelajar ya. Harusnya kalian juga punya apa ya, harus pikiran gitu loh. Itu aja tanpa tahu faktanya tuh akhirnya kayak gimana, karena tuh perilaku tadi tuh sangat merugikan banget, bisa ngebuat orang itu down, apalagi kepikiran, takut buat setiap sekolah gitu nggak sih Kak? Kayak takut ketemu orang ini, takut ketemu ini, takut intinya takut sama orang gitu. Itu lebih ke efeknya ya, yang sangat parah. Terus dari temannya gimana? Kamu sebagai teman, dukungan apa yang bisa kamu kasih jika melihat teman kamu dirundung seperti itu? Mungkin aku bakal bilang kayak kamu jangan diem aja, kamu harus ngasih tahu ke guru, jangan hanya dipendam, karena bisa dampak lebih buruk lagi, mungkin dia bakal bully yang lain. Berarti lebih ke ngasih afirmasi positif ya ke korban. Terus kamu gimana nih, tadi kamu berperan sebagai pelaku, gimana tanggapan kamu? Harusnya masalah kayak gitu itu nggak usah diperbesar, karena kan kayak cuma ngerebutin pacar kan ya Kak, nggak penting maksudnya. Ini ya kayak bisa cowoknya juga gitu. Kita pikirkan langkah yang akan dilakukan setelah kegiatan ini. Dari yang kalian alami dan kalian saksikan di psikodrama tadi, apa langkah kecil yang realistis
dan yang ingin kalian coba jika kalian menghadapi atau melihat situasi bullying seperti tadi. Misalnya, apa ya? Aku mau ngajak temen aku lapor ke guru BK gitu. Gimana? Apakah ada saran yang realistis? Ya, kalau misal kita, semoga kita ngeliat ya, bukan jadi pelaku. Kalau misal kita ngeliat yang kayak gitu, pertama tuh orang pasti gak bakal berani yang namanya buat ngajuin diri kayak, ayo gue bantu lu, kita menyelesaikan masalah. Gak mungkin ada orang yang benar-benar mau sukarela jadi peran ketiga untuk membantu orang itu. Pertama, percaya diri dulu, kayak gue harus bisa bantu dia. Itu sih kak, kita harus numbuhin namanya rasa percaya diri, baru kita kasih kayak, ayo gue bantu lu buat nyelesain masalah lu, kita cari solusi terbaiknya gimana. Berarti itu lebih ke solusi dari pihak ketiga ya? Iya, dari pihak si ketiga. korban. Terus adakah saran lain? Lihat aja. Ada saran lain nggak? Kalau lihat ya, kan aku punya rasa empatinya tuh yang tinggi. Jadi aku kayak sama tuh kayak ngerasa gimana sih gitu ya, dia sakit banget kan. Terus pastinya kita nanya dulu nih dia, kenapa nih awalnya kayak gini. Terus itu kalau terlalu banget, ayo saya temenin ke mereka, aku jadi saksi kamu gini. Terus biar selesai, nggak ada korban selain dia gitu, nggak ada lagi yang bakal diri dia gitu. Bagus banget, kamu sangat suportif, saya suka. Ada lagi, satu lagi. Siapa yang suka rela? Bebas. Ayo kamu masuk dulu. Iya kak, Apa tuh? kalau misalnya aku jadi pembuli. Waduh. Kalau misalnya aku dibully nih kak, aku mau ngadu sama bunda. Bunda itu mama kamu? Iya, ngadu. Biar bunda aja yang ngelesain masalahnya. Enggak, terus biar Kamu lebih lega gitu. iya. Maksudnya nggak mau diem aja, lu kan bisa depresi. Iya betul, nggak boleh yang namanya dipendam ya. Perasaan itu tidak boleh dipendam. Bagus sekali, langkah kecil tapi nyata. Jadi jauh lebih penting daripada kita nggak melakukan apa-apa. Kita tahu tapi udah diem aja, itu kan tidak baik juga. Saya senang tadi kalian sudah menunjukkan empati, keberanian, dan kepedulian. Itu tuh hal penting dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman. Baik, adik-adik, kita sudah sampai di tahap akhir kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ingin memberikan apresiasi yang besar karena kalian sudah mengikuti proses drama dengan sangat baik. Dari adegan yang kita jalani tadi, masing-masing dari kalian juga sudah mulai menemukan insight atau kesadaran baru. Misalnya tadi ada yang apa? Ada yang mau ngajak untuk lapor ke guru BK, terus tadi apa? Untuk lebih percaya diri. Terus kamu untuk apa? Ngadu. Iya, ngadu untuk berbagi perasaannya. Untuk merangkum kegiatan hari ini, kita sudah belajar mengenali dinamika bullying, memahami perasaan yang muncul di dalam diri, dan memerankan situasi melalui drama. Sama kegiatan tadi, saya melihat kalian juga sangat antusias dan aktif. Saya juga melihat bahwa kalian bisa menyusun rencana tindak lanjut dengan sangat baik. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin meminta kalian untuk mengisi refleksi terlebih dahulu. Di sini saya ada QR, saya mau kalian untuk scan ya, untuk mengisi refleksi. Kalian sudah mengisi lembar refleksi ya tadi. Nah, lembar itu tuh sangat membantu saya untuk memahami sejauh mana tujuan layanan berhasil tercapai. Terima kasih banyak adik-adik. Kegiatan kita hari ini resmi saya tutup. Semoga kalian pulang dengan hati yang lebih ringan dan pemahaman yang lebih kuat. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.